Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marsha Fani. Di video kali ini aku mau membahas tentang sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Mungkin kita sebagai masyarakat tuh sebagian besar belum tahu bahwa bagaimana secara rinci perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian besar kita tuh cuma tahu bahwa kalau kurikulum itu adalah sesuatu yang digunakan di sekolah dan bersifat tetap. Padahal sebenarnya selama ini di Indonesia tuh kurikulum itu telah terjadi atau telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di video kali ini aku akan coba membahas kurikulum yang ada di Indonesia dari pertama sejak Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada dari kurikulum 1947. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini juga disebut dengan rencana pelajaran 1947. Namun, kurikulum ini sebenarnya dilaksanakan baru pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, jadi pendidikan yang diajarkan tuh lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia, bersifat merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran 1947 ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, jadi dan juga kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang kedua ada dari kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947 tadi. Nah, kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran juga menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada program Pancawardhana. Jadi yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Nah, setelah dari 1964 pemerintah mengembangkan lagi, yaitu pada tahun 1968, yaitu kurikulum pertama pada era Orde Baru, bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Jadi ciri-cirinya pada kurikulum 1968 ini muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya ada dari kurikulum 1975. Jadi kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968, yaitu pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, yaitu Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini mengusung pendekatan proses keahlian. Jadi, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi kurikulum ini juga sering disebut sebagai dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Jadi, model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1994. Jadi pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun ternyata perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Jadi
Nah, selanjutnya ada dari kurikulum 2004. Jadi pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum dari tahun sebelumnya, yaitu kurikulum 1994. Jadi suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama itu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Tapi perbedaan yang menonjol itu terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat itu menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga disebut atau dinamakan sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. Nah, yang terakhir yang terbaru ya, nggak terbaru juga sih sebenarnya, tapi yang masih banyak digunakan pada sekolah-sekolah lah gitu, yaitu kurikulum 2013. Jadi kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap dan perilaku. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, kurikulum 2013 ini hingga saat ini masih berlaku dan banyak diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga dapat membantu teman-teman dan bisa mengambil informasi-informasi penting dari yang apa saya sampaikan. Bye, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.